Ikhwati akhirnya adalah Ustaz Muhammad Fuad SHB yang saya hormati segenap pengurus masjid Al-Hidayah, yang saya hormati Bapak saudara hadirin kalian. Tentu kita bersyukur kepada Allah pada sore dan malam hari ini Allah kembali mempertemukan kita di satu majelis yang mulia setelah kita bersama melaksanakan salat maghrib. Semoga rangkaian ibadah kita pada malam hari ini hingga isya nanti insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala doa dikabulkan dan pada akhirnya diharapkan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ditujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin sekalian, melanjutkan bacaan kita terdahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syaikhul musannif rahimahullahu ta'ala wa adam nafa bihi wa bi barakati ulumihi wa bi kulli darajatin. Kalau tidak salah kemarin masih di atas itu Nabi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrah innaha laysat binajasin innama hiya min al-tawafina alaikum akhrajahu al-arba'ah wa sahahu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Itu kalau nggak salah bacaan kita. Ya, baik Bapak saudara sekalian, mari kita simak bersama-sama. Wa Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Ini hadis dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fil hirrah, tentang kucing, innaha laysat binajasin, sesungguhnya kucing itu bukanlah termasuk hewan najis. Innama hiya minat tawafina alaikum, sesungguhnya kucing itu yang berkeliaran di sekitar kamu. Akhrajahu al-arba'ah. Ini hadis riwayat Imam yang empat, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan dinyatakan sahih oleh Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Ada yang diberi keterangan di bawah. Wa qala fi muharrar wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim wa ghairihi, berkata penyusun kitab yang namanya Muharrar mensahihkan pula oleh Ibnu Hibban dan Hakim dan lain-lain daripada mereka. Wa qala Darul-Qutni, dan berkata Darul-Qutni rawahu thiqat ma'rufun, para perawinya dianggap sangat kuat dan mereka terkenal. Wa qala al-Hakim, dan berkata al-Hakim hadha hadis mimma sahahu Malik wa ihtaju bihi fil Muwatta, dan ini hadis dijadikan disahihkan oleh Imam Malik dan dijadikan hujjah atau dalil dalam kitabnya Al-Muwatta. Jadi kita dapat simpulkan bahwasanya kucing itu termasuk binatang yang tidak mengandung najis, berbeda dengan anjing, berbeda dengan apalagi babi yang mubalaghah. Karena kita tahu bahwa dia tidak termasuk najis yang ringan maupun yang pertengahan, karena di dalam najis itu hukumnya ada
mukhaffaf, ada muballaghah, mutawassithah. Jadi kucing tidak termasuk di dalam kategori najis itu. Jadi kalau kemarin kita bicara tentang anjing, itu anjing dan babi termasuk golongan najis yang berat. Dari mulai bulunya begitu. Tapi ada terkecualinya bulunya itu, kecuali moncongnya itu yang di depannya selalu basah. Kalau anjing itu, kalau dia kering bulunya, kemudian tangan kita juga dalam keadaan kering, itu tidak menjadi haram kalau tersentuh. Yang penting dua-duanya kering. Kalau tangan kita basah, dia kering tetap haram. Atau kita kering dia dalam keadaan basah, kita lurus gitu, anjing itu haram. Jadi karena dia termasuk najis yang berat, yang kita tahu membersihkannya saja harus dengan 7 kali mencucinya, salah satu di antara 7 kali itu dengan tanah. Nah, jadi kalau kembali lagi pada bacaan kita, bahwa kucing itu tidak termasuk di dalam kategori najis yang mukhaffaf, artinya yang ringan, atau mutawassithah yang pertengahan, atau pula najis yang berat. Dan ini diperkuat. Dan Imam Malik radhiyallahu anhu beliau menjadikan hujjah hadis ini di dalam kitabnya Al-Muwatta, bahwasanya ini hadis begitu sahih. Dan oleh karenanya banyak di antara kita, ya artinya memelihara kucing. Bahkan hadis yang paling banyak merawikan hadis dari Abi Hurairah yang dikenal dengan namanya aslinya Abdul Rahman bin Sakhar itu, beliau dikenal adalah bapaknya kucing karena beliau selalu memelihara kucing yang begitu banyak di rumahnya, sehingga dia terkenal dengan namanya bapaknya kucing. Ya. Wa ana Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata dia, Ja'a Arabiyyun, datang seorang Arab Badui. Badui ini Arab yang tinggal di gunung-gunung yang belum saat itu mereka artinya berbudaya, masih terlalu primitif. Jadi akhlak mereka dan tingkah laku mereka masih tidak seperti manusia yang sempurna, berbeda dengan sekarang. Jadi saat itu mereka datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fabala fi ta'ifatil masjid, maka dia buang hajat kecil di sudut masjid. Jadi dikenakan saking tidak begitu berakhlak, tidak tahu masjid itu tempat apa dan sebagaimana begitu, tidak, maka dia buang hajat. Bazajahun nas, maka orang menghadiknya, membentaknya begitu, memarahinya. Ya kenapa? Menurut yang ada di situ tak pantas sekali orang itu. Masjid yang tempat suci, kalau mereka dia datang-datang buang hajat kecil di situ. Panahahumun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka baginda Rasul mencegah mereka untuk memarahinya. Ia dikarenakan Nabi mengerti ini orang enggak paham tentang tata krama, tidak mengerti mana yang baik dan mana yang tidak. Walamma aqsa baulahu, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bizanubi min ma'in, maka tatkala selesai daripada buang hajatnya, maka diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
bizanubi lima, dengan satu ember besar yang berisikan air. Zanub di sini bukan berarti dosa. Zanub ini adalah al-azimah minal ma', itu di bawah itu. Ini orang namanya itu al-Arabi itu huwa Zul Khubaisirah, namanya Zul Khubaisirah al-Yamani, orang itu min Jafatil Badiyah wa Zanub ad-Darwah al-Azimah minal ma'. Ya, artinya orang yang dari pinggir, dia dari bukan lagi kota, kampung paling pinggir gitu, yang belum ada tata keramanya. Wazanu, dan Zanub itu maknanya adalah al-azimah, darwah ember yang besar yang terisi dari air. Maka diperintah oleh Nabi untuk mengambil itu air. Waktu Hurairah Ali, maka disuruh untuk menyiramnya. Ini hadis muttafaqun alaih. Air kencing itu termasuk najis mutawassithah, najis pertengahan, dan dibagi begini. Kalau kencing anak yang masih bayi, lam yakul syai'an illa laban, dia tidak memakan dan meminum apa-apa kecuali susu ibunya. Jadi belum makan biskuit, dia belum makan makanan yang biasa dimakan oleh orang dewasa gitu. Jadi dia hanya minum susu saja. Hatta dia sudah berumur 5 bulan, 6 bulan, setengah tahun dia usianya, tapi hanya susu dengan ibunya saja. Ini najisnya dia najis mutawassithah, najis muhaffaf, najis yang ringan, begitu. Dan mencucinya pun dia membersihkannya cukup dengan artinya menyiramkan air ke yang terkena, begitu. Sudah, apabila sudah hilang baunya, warnanya, maka sudah suci kembali. Namun kalau orang yang sudah memakan makanan di luar daripada susu ibunya, begitu, itu najisnya sudah mutawassithah. Jadi harus dibersihkan bil ma'i yurasul ma' 'alaiha, menyiramkan air di atasnya hingga hilang launuhu wa rihuhu, hilang baunya dan hilang warnanya dan rasanya. Itu baru suci kembali. Nah, di sini dikenakan Masjid Nabawi dahulu kan masih belum berlantaikan seperti kayak sekarang lah, ya marmer dan sebagainya, masih artinya masih pasir itu bawahnya. Maka Nabi suruh disiram saja dengan satu ember besar, maka dia akan menyerap ke bawah dan suci kembali. Maka Nabi suruh ma'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bizanubi min ma', maka Nabi memerintahnya untuk menyiramnya, mengambil air, begitu, zanub min ma', dari air, ba'ukhriqu alaihi, dan menyiram atasnya. Muttafaqun alaihi. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya bagi kita, begitu, yang terkena badan kita atau baju kita dan sebagainya daripada najis tersebut, maka dia harus bersih begitu mencucinya, harus bersih, tidak disamakan dengan kencing yang anak masih bayi yang tidak memakan lain kecuali susu ibunya. Jadi kelasnya sudah beda. Muttafaqun alaih. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau kita ya tentunya ya jika
dengan sampai bersih, dengan sampai kering. Kalau lantainya sudah begini kan dibersihkan sampai kering, dan ya artinya jangan sampai merembet ke tempat yang lain. Andai kan disiram, ini kan artinya najisnya ke bawah ke tempat yang lain. Jadi harusnya juga di tempat yang terkena, andai kata terkena di sini. Anak-anak umpamanya yang umur sudah 1 tahun, yang sudah makan, sudah minum dan sebagainya, itu termasuk najis. Artinya mutawasitah, najis yang pertengahan yang harus dibersihkan dengan teliti. Wa Ibn Umar radhiyallahu anhu qala, dan dari Ibn Umar, namanya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhillat lana maitatani wa damani, dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 darah. Jadi halal hukumnya kedua bangkai ini, maitatani wa damani. Daman itu musannan dari 5 darah. Fa'amal maitatani, adapun 2 bangkai, faljarad wal hut. Faljarad artinya jarad itu balang kayu. Balang kayu yang sudah mati boleh dimakan, halal. Maka boleh jadi Bapak, kalau orang Jawa Tengah dan sebagainya di jalan ada sekarang itu balang kayu, itu halal. Ya, walaupun yang sudah mati begitu, karena di sini pada dasar hukumnya dihalalkan oleh Nabi tentang 2 bangkai tadi. Faljaran yaitu balang kayu, wal hut, hut itu ikan yang besar, itu boleh ya. Ikan kan tahu ada di di pasar ya sudah mati kan, jadi kita makan ikan mati. Yang ada yang makan ikan hidup kan? Iya, iya berarti ikan mati. Jadi yang kita beli di pasar itu adalah ikan yang sudah mati. Itu halal hukumnya begitu. Ya, termasuk balang kayu tadi. Fa'amad damani, adapun 2 darah yang dihalalkan, ya, patrohal wal kabid, yakni jantung dan hati. Jantung dan hati itu kan dari darah. Yang artinya darah di situ ada jantung dan hati. Jadi jantungnya kerbau, sapi dan sebagainya halal boleh. Tapi berbeda dengan darah yang dijual itu. Darah yang dijual itu yang disebut marus, ya, itu tidak termasuk di sini yang dihalalkan. Yang dihalalkan itu adalah jantung dan hati. Apa saja, apakah itu kambing, kerbau dan sebagainya. Jadi berbeda. Jadi orang kan ada sebagian mengkonsumsi itu, memakan. Ya padahal itu pada dasar hukumnya nggak boleh. Jadi baginda Rasul itu bukan seorang tabib atau seorang dokter, tapi begitu mengetahui tentang hal-hal yang demikian. Dia tahu payudara yang sudah begitu, yang terbuang itu pasti itu mengandung penyakit dan sebagainya. Tapi kalau jantung dan hati tidak. Inilah yang dikatakan dihalalkan oleh Nabi 2 darah, di antara lain adalah jantung dan hati. Akhrajahu Ahmad, ini hadis riwayat Imam Ahmad, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, wa bihi dha'fun. Dan di sini sanadnya ada terdapat kelemahan. Ya,
Satu, li'annahu min riwayat Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Karena bahwasanya dalam riwayat Abdurrahman bin Zaid bin Aslam huwa mazkurul hadis wa qad sharahu Abu Zarah wal Hakim waqfahu. Jadi hadis-hadisnya artinya tidak disukai begitu. Nah, dia terselip di dalam sanad hadis tersebut, maka dikatakan hadis ini didhaifkan begitu. Ada kelemahan di dalam sanadnya. Namun matanya benar bahwasanya ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya yang merawikan saja ada di situ terselip orang yang tidak begitu artinya disenangi di dalam urusan perawi hadis. Jadi kita bisa simpulkan bahwasanya itulah hal yang dihalalkan oleh Nabi, begitu yang sudah mati pada hakikatnya tetap halal dia, walaupun artinya ya jarang orang yang secara umum makan malam kayu, pada dasarnya malam kayu itu halal, boleh. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'a dzubabu min syarabi ahadikum falyabis." Apabila hinggap atau jatuh lalat di dalam minuman seseorang dari kamu, maka tenggelamkan, kata Nabi. Ini air dihinggapi zubab lalat, maka lalat itu jatuh ke bawah ke air, maka Nabi suruh tenggelamin gitu. Ya, ada rahasianya. Mengapa demikian? Summa la yanzi'ah, ya, ditenggelamkan. Fa inna min ahadi janahihi da'an wa bil akhar shifaan. Karena terdapat di kedua sayapnya itu, sayap yang satu adalah penyakit dan sayap yang berikutnya adalah penawarnya. Jadi kalau udah terlanjur dia nyebur ke dalam, kan ada itu alat nyebur dalam minuman kopi, ya manis-manis kan dia senang. Nah, Nabi suruh sebelumnya diangkat ditenggelamkan. Setelah ditenggelamkan, diketahui bahwasanya Nabi katakan salah satu di antara dua sayapnya itu, yang satu di antaranya adalah memang membawa penyakit, dan yang sebelahnya, yang satunya sayap yang berikutnya adalah penawar itu penyakit. Nah, begitu. Jadi jangan dibuang untuk kopi. Mubazir. Minum lagi, dan sudah tahu artinya nggak ada racunnya, karena racunnya sudah yang ditaruh atau yang dilepas oleh lalat tadi sudah ditawarkan oleh dia sendiri gitu. Ini kan sulit ya kita ketahui, tapi ini dibenarkan begitu, dibenarkan bahwa dari segi kesehatan itu benar bahwasanya racun yang disebar di air minuman tadi, teh atau kopi, itu sudah ditawarkan kembali oleh sayapnya dia sendiri. Akhrajahu Bukhari wa Abu Dawud wa zada, dan ditambahkan wa innahu yattaqi bidanahihi alladhi fihi dawa. Ya, karena di antara itu ada yang dikhawatirkan di antara sayapnya itu adalah menjadi dawaatnya nyambung di antara dua sayapnya itu. Di sini Bapak banyak sampai panjang lebar ini dibahas, diberikan keterangan bahwasanya dikatakan lam yaqul di Abu Hurairah bi riwayatihi. Abu Hurairah ini yang merawikan ini hadis tidak sendiri. Berrawahu Abu Sa'id Al-Khudri. Bahkan ini hadis
diriwayatkan pula oleh Abu Sa'id Al-Khudri kama fi Musnad Al-Imam Ahmad, sebagaimana di dalam musnadnya Imam Ahmad. Ya, halamannya ditulis, halamannya 24, juznya adalah juz 3. Itu ada ini, hadis ini terdapat di sana. Begitu. Kalau isinya itu di dalam Musnad Ahmad itu, di sini hadatsana Yahya, hadatsana Ibnu Abi Zaid, hadatsana Sa'id Ibnu Khalid. Ini panjang sekali, banyak ini perawinya. Wa huwa Ibnu Abdullah, terus sampai panjang sekali. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak ada keraguan. Wah, hadis ini memang sahih dan sanadnya pun artinya nyambung, panjang sekali nyambungnya. Dan di sana terdapat dua sahabat yang dekat oleh Nabi kita, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri, begitu, yang merawikan ini hadis. Ada hadis yang lain dikatakan qala idza waqa'a al-dhubabu bi ta'ami ahadikum ya fa'amkuluh, jika zubab atau lalat itu hinggap di makanan kamu, di makanan seorang kamu, disuruh benamkan, dibenamkan. Kalau kita itu begitu ya, kita gesu, kita usir. Ya, Nabi suruh itu. Ya, suruh dibenamkan. Isnadu sahih, sanadnya sahih. Wa bi sahihah. Di dalam musnad ini, ya, di dalam lembar halaman 67 dan juz ketiga ada lagi hadatsana Yazid. Jadi banyak jalurnya. Jadi ini kuat sekali, tidak meragukan. Tapi kita nggak ada yang begitu. Jadi kalau ada lalat hinggap di makanan, gitu, ya kita gesu dan bahkan kita taruh di lilin, ya, kita taruh di lilin. Ya, padahal ini kita belum coba. Boleh dicoba dan kalau perlu juga, ya diperiksa betul. Benar nggak kata Nabi? Karena kita yakin bahwa Nabi itu la yantiqu anil hawa. Dia tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tidak. Lebih memang atas dasar petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dikatakan oleh Nabi itu benar adanya. Begitu. Tidak ada artinya kekeliruan dan kesalahan sedikit pun apa yang diucap oleh Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun kita jijik memang melihatnya, tapi itu demikianlah. Jadi Nabi memberikan petunjuk bahwasanya sayap yang sebelah diantaranya memang membawa penyakit, tapi yang sebelahnya adalah penawarnya. Jadi tidak ada apa-apa. Ini sekedar pengetahuan saja supaya kita ketahui begitu perintah Nabi untuk tidak artinya membiarkan itu zubab lalat itu hinggap di makanan atau di minuman yang disuruh. Kalau di minuman ketika dia sudah terjatuh di dalamnya, maka disuruh kita untuk menenggelamkannya, baru diangkat, dibuang, begitu. Dan kalau di makanan begitu juga, supaya dipendam di makanan itu dan diambil, dibuang. Jadi insya Allah itu artinya bersih, tawar lagi, begitu. Tidak ada racun di dalamnya. Ini jelas sekali, ini panjang kejelasannya yang diberikan oleh penyusun ini kita pada dasar. Ini saya lihat di dalam Sahih Bukhari itu ada 4 lembar, Pak. Ya, 4 lembar tadi saya lihat. Begitu panjang sekali penyusun ini kita memberikan syarah dalam satu hadis ini, gitu, sampai 4 lembar. Ya, yakin juga demikian adanya. Ini hanya separuh yang dimuat di dalam ini kitab Bulughul Maram, tapi dalam syarah kitab ini begitu dia Fathul Bari, begitu panjang lebar dibahas tentang ini, dan sanadnya pun artinya nyambung hadis ini kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nggak ada yang terputus dan nggak ada yang salah satu perawi daripada hadis ini yang didhaifkan. Semuanya orang yang dapat dikatakan sifat terpercaya ada. Ya.
sebagainya. Ya, tapi ini pengetahuan ya perlu kita selidiki kebenaran. Kalau andai kata ada keraguan kan, perlu kita selidiki. Ya di bawah alat itu benar kan gitu ya, untuk menunjukkan kebenaran. Tapi yakinlah apa yang disampaikan oleh Nabi itu hakul yakin, tapi benar, sebenarnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berikutnya wa an Abi Waqid Laisi radhiyallahu anhu berkata, dan dari Abi Waqid Al-Lais radhiyallahu anhu berkata dia, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma quti'a min bahimah wa ya ayatun bahwa mayyitun. Apa-apa yang terputus dari binatang bahimah, binatang apa saja, apakah itu kambing, kerbau, sapi, onta dan sebagainya yang biasa dimakan oleh orang, terputus anggota badannya, terlindas kereta api dan sebagainya, umpamanya kan sampai terputus paha dan sebagainya, begitu. Wahiyahayatun, dan binatang itu masih hidup, binatang itu masih hidup, bahwa mayit, maka potongan tadi itu dianggap sudah mati, mayit. Jadi yang potongan tadi itu artinya yang terpisah dari badan, pahanya dan sebagainya, ini potongan ini dianggap bangkai, walaupun artinya ini masih segar kan, karena yang katakan induknya binatang itu masih dalam keadaan hidup. Ya, ada orang mungkin melihat ini waduh saya ini 10 kilo, umpamanya kan gitu ya. Lebih baik dirapiin saja. Enggak, hukumnya itu haram, nggak boleh, sebab itu namanya dipotong dalam keadaan tidak secara syar'i, begitu. Dan dia yang punya, artinya masih hidup, binatangnya dalam keadaan hidup, itu bisa terjadi. Maka hukumnya artinya disebut itu bahwa mayyitun, paha tadi sudah dianggap itu adalah bangkai. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmizi, ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Tirmizi, wa hasanahu, dan dinyatakan ini hasan. Wa lafzuhu, dan lafaznya juga begitu. Apa bedanya hadis hasan dengan hadis sahih? Hadis hasan itu sanadnya pun langsung kepada Nabi. Cuman perawinya hadis itu dibandingkan dengan hadis yang sahih, disebut sahih, itu lebih banyak menghafal dia ketimbang ini. Maka dikata dia mendapat makamnya yang hasan saja hadisnya, tidak sahih. Kalau sahih ini katakan dia hafal 20.000, dia hanya 15.000 begitu. Dengan sanad itu perbedaannya saja. Nah, ini saya rasa selesai tentang apa namanya, dari awal ini tentang air sampai tentang membasuh najis, dan sampai yang terakhir tadi itu tentang binatang yang terpisah anggota badannya, sedangkan binatang itu sendiri masih hidup, maka dinyatakan yang terpisahnya itu adalah bangkai, begitu, tidak halal dimakan. Masih ada waktu? Ya, kita baca satu ini. Babul aliyah. Ini bab sudah artinya berbeda dengan bab yang tadi kita baca. Ini aliyah artinya bijana. Bijana itu apa? Tempat, piring, gelas, dan sebagainya yang dipakai, dia katakan perabot rumah, itu namanya bijana. Aliyah. Hadisnya yang pertama dari Huzaifah Al-Yamani, Nabi Ibn Yaman radhiyallahu anhu, qala, berkata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah, janganlah kamu meminum dari aniyah
dari air yang terdapat di gelas atau tempat lainnya di jannah itu yang terbuat dari zahab wal fiddah, yang terbuat dari emas dan perak. Ini kita semua tahu hukumnya aja, kita kan nggak mungkin punya ya. Ya nggak mungkin kita punya piring dari emas, dari perak gitu. Raja-raja. Kita hanya mengerti hukumnya saja. Nabi larang itu, kenapa? Wala ta'kulu bi sihabihima. Dan jangan makan di antara keduanya itu yang terbuat dari keduanya. Jangan makan, artinya makan di piring yang terbuat dari keduanya. Wa inna lahu fid dunya. Karena emas dan perak itu di jannah itu yang terbuat dari emas dan perak lahu buat mereka. Buat mereka artinya ya orang-orang itulah. Ya artinya orang-orang yang boleh kata raja dan sebagainya yang tidak mengerti tentang hukum syar'i. Itu buat dia di sini begitu. Walaupun fil akhirat, dan kamu nanti di akhirat begitu. Jadi di dunia kita tidak, tapi di akhirat insya Allah begitu. Ketika kita masuk surga begitu, bi aqwabil wa abariqa wa qasim mimma. Begitu. Jadi kita akan memiliki itu perabot rumah tangga yang terbuat dari emas dan perak yang disiapkan oleh Allah di dalam surga. Jadi maka Nabi larang, jangan sekali kamu memakan dan minum dari gelas dan piring yang terbuat dari emas dan perak. Wa innaha lahum, sesungguhnya perabotan itu atau taniyah itu untuk mereka di dunia walaupun bil akhirah, dan kamu nanti di akhirat. Muttafaqun alaih. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita dalam urusan yang demikian ini ya kita katakan bahwasanya kita memang nggak akan menjangkau sampai ke sana, tapi alangkah baiknya kita mengerti hukumnya. Seperti kalau kita belajar tentang bagaimana faraid, bagaimana tentang zakat dan lain sebagainya, kan kita nggak termasuk muzaki, kita belum termasuk orang yang membayar zakat, tapi hukumnya harus kita belajar. Kita tahu, bapak yang belum berhaji belajar manasik haji, nggak salahnya, tidak ada salahnya, kan begitu. Ya kan kalau saya belum mustahik, saya nggak istiqoah, nggak punya apa untuk saya bayar zakat, tapi tentang untuk membayar zakat itu hukumnya, ilmunya dia mesti kita tahu, harus kita tahu. Ya, jangan kalau sudah nanti mau berangkat haji baru belajar manasik kan. Ya, belajar manasik nggak apa-apa, belajar sekarang tentang manasik, tentang apa namanya pembagian faraid, ya harta warisan dan sebagainya. Itu kan kadang-kadang orang suka meremehkan, tapi akhirnya itu akan mentok pada kita. Akhirnya kita mau tidak mau bertanya kepada yang tahu. Tapi kalau kita tahu duluan, nah kita nggak susah. Yang paling banyak di antaranya adalah berhaji. Itu berhaji, orang umroh, dia nggak belajar, berangkat ke sana. Jadi akhirnya dia cuma bertanya-tanya saja. Kalau dia tahu ilmunya dari sini sudah paham enggak? Maka oleh karena itu ilmu ini sangat penting sekali di dalam artinya kita beribadah, khususnya di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus dengan ilmu. Jadi yang tadi itu tujuannya agar kita mengerti. Maka ditaruh paling awal ini hadis begitu agar kita paham. Dan di sini ada satu hadis yang di bawahnya ini, wa Ummi Salamah radhiyallahu anha, dan dari Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, berkata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yashrabu fi ina'i fiddah innama yujaddiru fi batnihi nar jahannam. Muttafaqun alaih. Nabi bersabda, yang meminum dari gelas atau memakan di atas piring yang terbuat dari emas dan perak, innama yujaddiru, sesungguhnya ia telah memasukkan
Di sini yujadir ini disebutkan di bawah itu. Ya. Al-Mujarrah. Ya. Waqa'ul ma' bil jawbi indal qulub. Jadi air yang kita masak ditutup, kemudian begitu sudah matang, sudah mendidih airnya, maka kita angkat tutupnya, maka uapnya itu keluarkan gitu, asap itu keluar. Nah itu yang dimasukkan ke dalam perut, itu golongannya dihitung air. Di sini yang kita masak. Yang Nabi bicarakan itu neraka. Jadi uapnya neraka yang kita minum masukin ke dalam perut. Orang yang makan dan minum dengan gelas terbuat dari emas dan darah. Maka Nabi larang, jangan itu buat mereka di sini nggak apa-apa. Kalau kita nanti adalah di akhirat milik kita. Ini mengerikan sekali. Mereka nggak paham demikian. Jadi dikatakan begitu. Jadi indal urut dan muwajjih. Ketika itu air dimasak, matang, diangkat, maka uapnya keluar kan gitu. Tangan kita aja kalau salah angkat itu bisa berkuah itu dengan uap tadi. Bagaimana uapnya neraka yang luar biasa. Yeah. Kita kalau sudah bicara demikian mengerikan sekali. Bapak sekaliannya, ini kan panasnya di dunia ini hanya ya sekian persen saja, 0 sekian persen saja. Ini panasnya ada di sini. Itu saja kalau kita menginjak bekas orang merokok, masih kaget kita lompat. Panas sekali. Itu. Padahal itu cuma sekian persen, 0 sekian persennya saja di api yang di dunia. Di akhirat itu 100%. Nabi bersabda, bisa kita baca di dalam Riyadhus Shalihin itu, Nabi ketika Mi'raj di sana, kemudian ada malaikat menunjukkan ketika api neraka itu mental gitu. Kita kan pernah kalau masak di kayu itu, masak di kayu, kemudian ketika apinya besar, ada bara yang mental keluar. Percikannya itu, percikannya. Kemudian dipanggil oleh malaikat orang yang paling ringan siksanya di neraka. Kata malaikat injak, disuruh injak malaikat. Maka diinjak orang itu, maka Nabi lihat kepalanya itu keluar asap yang luar biasa. Jadi mendidih otaknya itu. Kakinya injak, otaknya itu keluar asap. Begitu dahsyatnya api neraka itu, bukan apinya secara utuh. Itu adalah pijaran dari api yang terlempar keluar, maka disuruh injak oleh malaikat. Injak. Itu kata Nabi, itu orang yang paling ringan siksanya di neraka. Nasallallahu alaihi. Mudah-mudahan kita jauh daripada yang demikian ada. Ya. Itu Bapak, bahasan kita sampai di sini. Ada waktu masih, saya persilakan yang saya sampaikan tadi. Jika memang tidak jelas, mari kita berjelas sama-sama. Dan kalaulah saya bisa jawab hari ini, saya jawab. Kalau tidak, saya minta waktu sampai pertemuan kita berikutnya. Silakan. Betul. Ya. Ada orang yang mengerti tentang ilmu tapi dia lupa. Sementara ada orang yang tidak sama sekali gitu. Tadi contoh ya, kita mengetahui tentang haramnya babi gitu ya. Dia nggak tahu yang sana nih, dia mesti makan enak gitu kan. Sementara kita yang tahu tentang haramnya babi, kita membiarkan orang tersebut karena orang tersebut dia tahu gitu tadi. Kita kasih tahu pun dia kan belum tahu ya. Dia makan juga gitu. Gimana ya? Memang jika kita jumpai hal demikian ini, ya jika dia sahib kita, orang dekat kita yang kalau di saat itu kita beritahu dia tidak tersinggung, dia serasa alangkah baiknya diberitahu gitu. Tapi jika orang yang kita tidak kenal dan orang yang kenalnya di situ dan sebagainya, ya lebih baik pada satu saat, tidak saat itu, tidak saat itu. Walaupun kita tahu adalah hal yang dilarang, gitu, hal yang dilarang. Jadi masih banyak yang dikatakan yang mungkar yang bisa kita cegah begitu dibandingkan itu. Karena orang kadang-kadang begini tentang makan itu kan berbeda.
indah di dalam kita mencegah kemungkaran yang harus kita cegah. Begitu. Itu termasuk ya nafsu makan orang sih kan begitu. Ya, saya rasa begitu. Jadi ya sulit kita menghadapi sesuatu ya kenyataan yang di hadapan kita banyak orang yang demikian. Dan kita juga kadang-kadang juga ya nggak mungkin kan kita sampai ada di tempat yang begitu kan ya. Nggak mungkin karena kita tahu kalau andai kata ini hidangannya yang dihidangkan itu yang ada yang mengandung yang haram, kita curiga jangan-jangan gelasnya minum apa piringnya juga termasuk itu kan gitu. Lebih baik kita tidak makan ya kita lebih tidak makan dan tidak minum kan gitu. Kalau ada air aqua dan sebagainya kita minum itu yang halal gitu. Kalau kita juga ikut ya artinya mengambil makanan ini jangan dan kita juga ambil situ khawatir kita juga nanti ya waqa fil haram gitu. Ada kata Nabi innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Jadi katanya yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Begitu. Di antara yang halal dan haram itu ada yang disebut yang subhat, yang sama-sama. Ini yang sama-sama yang saya katakan tadi. Ini makanan ada apa namanya? Dia ada makanan yang haram buat kita dah. Begitu. Di tengah-tengah makanan yang kita ambil. Ini kan namanya juga meragukan kita. Setiap yang ragu namanya subhat. Kata Nabi, "Faman waqa'a fi subhat waqa'a fil haram." Hukumnya begini. Siapa orang yang mendekatkan dirinya kepada yang subhat, maka sungguh ia telah menjatuhkan dirinya kepada yang haram. Karena ia haulal hima yusiku bih. Seperti mengembala di tempat yang dilarang. Dia khawatirkan ternaknya makan artinya barang orang yang dilarang. Begitu. Jadi hukum subhat inilah yang kadang-kadang orang tidak mengerti, yang mau tahu. Dia tahu itu ada halal dan haram. Benar di antara halal dan haram kata Nabi, bainahuma mustabihatun. Di antara halal dan haram itu ada yang mustabihat, yang sama-sama hukumnya nggak jelas. Halal enggak, haram enggak. Tapi subhat menurut ulama, kebanyakan semua ulama berpendapat yang subhat ini adalah mendekatkan kepada yang haram. Kalau katakan 100 dalam ukuran itu lebih condong kepada yang haram ketimbang yang halal subhat itu. Jadi banyaklah kita bisa kias